Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan wa warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bertemu di acara persiapan buka puasa di bulan Ramadan ini. Moga-moga seluruh amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan sore hari ini temanya, judulnya adalah mindset mukmin terhadap dunia dan akhirat. Aplikasinya ini nanti di bidang personality of Islam, di bidang kepribadian Islam. Karena mindset itu cara mikir. Kalau cara mikirnya orang itu salah, biasanya keputusannya salah, perasaannya salah. Oke, contoh misalnya para jamaah sekalian, ketika ada seorang ibu, cara mikirnya anak ini mampu, ya. Tapi kenyataannya, faktanya dia itu tidak bisa. Nah ini kenyataannya nggak bisa, tapi dipandang mampu. Kira-kira efeknya akan menekan anak apa enggak, Pak? Nah itu karena apa? Pola pikir gitu. Selama pola pikir itu belum dibenarkan, ya contoh nanti ketemu konselor dijelaskan, Bu, ini bukan dia itu tidak mau. Anaknya bukan tidak mau, memang benar-benar tidak mampu. Namanya tidak mampu berarti tidak dituntut terus. Kalau dituntut terus nanti tertekan. Kalau pengen membuat anak ini suatu saat mampu berarti disupport. Sebagaimana hadis Nabi, la tukallifuhum ma yaklifuhum. Jangan membebani mereka di luar kapasitas mereka. Wa in kalaftumuhum, dan kamu tetap pengen menuntut mereka, fa'ainuhum, support mereka, bantu mereka. Ya, sami dengan direktur toh, Pak. Direktur kalau punya karyawan, targetnya tinggi tapi kemampuan karyawan terbatas. Kira-kira pemimpinnya itu ngomong target tinggi terus apa mensupport karyawan? Kira-kira yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kedua, Pak, yang dilakukan? Kalau yang pertama dilakukan, ya banyak karyawannya nanti stres. Kalau stres, produktivitas kerja menurun. Kalau produktivitas kerja menurun, kemampuan untuk melakukan usaha juga menurun. Berarti yang benar dilakukan apa? Membantu, mensupport, menaikkan kapasitas. Nah ini cara mikir, Pak. Makanya di dalam bahasan Islam juga dibahas tentang masalah berpikir, cara berpikir. Kalau bahasa kerennya mindset, setting pikiran atau cara berpikir. Nah wabil khusus pada hari ini, cara berpikir kita tentang dunia yang sedang kita jalani dan nanti akhirat, tempat kembali kita. Ini nanti ada efeknya, Pak, dalam kepribadian. Yang pertama nanti efeknya di dalam identitas diri, ya, self identity. Orang kalau mikir tentang dunia dan akhirat salah. Ada orang yang mengidentitas dirinya itu, aku nang donya iku yang gelek kepuasan. Ba aspal, ba kedual, ba krikil, ba krakal, ba halal, ba haram tak untal. Ora peduli kok, pokoknya oleh kok. Nah itu berarti dia menjadi hambanya dunia, itu bukan menjadi hamba Allah. Ada lagi orang itu ketemu temannya, ya, dia gajinya kecil, temennya gajinya besar. Terus dia merasa hina gara-gara gajinya kecil, padahal dia kerjanya baik, ya halal, ya sudah kerja keras. Kuli itu kerjanya keras apa cerdas, Pak? Kuli, Pak. Keras. Sak keras-kerasnya kalau titik apa akeh? Ya tetap dapat dikit, tapi halal. Betul, Pak, ya? Itu. Nah, ketika halal, ketemu temennya yang gajinya tinggi, nilai dirinya jadi rendah.
Nah ini berarti ada mindset yang salah tentang mulia dan hina. Nilai mulia dan hinamu itu dilihat dari sisi apa? Kalau dari sisi materi terus ngedon, ketemu konco alumni rotok sengidan-sengidan sembunyi-sembunyi soalnya biyen ono masalah pas SMA ya rotok isin nah itu kan nama perasaan Pak ya. Kalau tidak dikendalikan nanti jadinya bermasalah. Ini namanya mindset, berpengaruh pada identitas diri dan nilai diri seseorang. Pandangan kita tentang dunia dan akhirat juga mempengaruhi orientasi. Orang kalau misalnya tujuannya dunia, wajahnya kan kayak donya Pak, mboyo apa bentuknya wajah kayak donya itu ya maksudnya itu gak karu-karuan ngono Pak, kayak Bang Thoyib gak mulai-mulai ya gak eling ibadah, ya gak eling peran keluarga, wis pokoknya duit nggih. UUD ujung-ujungnya duit, UUC ujung-ujungnya cuan ya padha ae. Lah ini artinya apa Pak? Orientasinya diri juga berbeda. Kalau orientasinya diri ke dunia terus, berarti ini tujuan semata-mata dunia. Kok ditawari akhirat mesti nunda kok. Kadang-kadang ditawari akhirat ya emo kok. Berarti ada cara berpikir yang membuat orientasi dirinya itu hanya urusan dunia. Termasuk nanti kalau mindset dunianya salah, akhiratnya salah, berpengaruh pada karakter. Itu. Ngapunten Pak. Karakter kalau orang itu suka dunia jadinya tamak apa loman Pak? Kemelekatan karo donyo, seneng karo donyo, kira-kira kalau mikirnya begini, kira-kira loman, dermawan apa pelit? Karakternya kira-kira pelit jadinya. Jadi angel nek ngetokno iku angel, koyo nyeket ya, dikeluarkan itu sulit. Berarti karakternya sampai menjadi karakter pelit gara-gara mindset terhadap dunia dan akhirat. Contoh, melihat dunia itu titipan apa milik? Titipan. Tapi kalau yang menganggap ini milikku, ini usahaku, kira-kira Pak, kalau ngeluarkan tuh bisa los apa enggak? Nggak bisa, karena cara mikirnya ini punyaku, ini usahaku. Korun kalau ditanya kan begitu, kenapa kamu bisa kaya? Aku kaya ini karena ilmuku rek, belajar ngene iki bisnis rek. Iso koyo ngene iki ana pelatihane, nggih Pak iki. Wis ngejokno pelatihan maksudnya, ngejokno ilmune terus dapat banyak. Saya tanya Pak, ada nggak Pak orang itu ilmunya banyak, ya maksudnya ilmu berkaitan dengan sains, tapi kalah karo pemain sepak bola gajine Pak? Nah, kata Pak nih, ya, sing sitok pinter kocak-kocak, ya, sing sitok pinter ilmu profesor, tapi gajinya menang pundi? Ya, menang sing ngocak. Itu maksudnya apa? Besarnya pendapatan itu juga tidak menjadikan ukuran, ya. Karena kalau orang besarnya pendapatan menjadi ukuran mulia dan tidak, ya sing enak ya sing sugi-sugi Pak. Yang enak yang banyak rezekinya. Nah ini yang dimaksud dengan mindset itu nanti punya pengaruh terhadap identitas, punya pengaruh pada orientasi, dan punya pengaruh terhadap karakter. Nah ini pengantarnya Pak ya. Sekarang kita masuk pada pendalamannya. Yang pertama, mindset pertama terhadap dunia. Ad-dunya darul balai wal amali wal akhiratu darul jazai. Kesimpulan kalau dibaca di Al-Quran maupun hadis, dunia itu darul bala, ruang masalah, ruang ujian. Itu. Yang kedua, darul amal, nggak hanya masalah, butuh jawaban, butuh amal, butuh action. Maksudnya itu ojo baperan naik kalau masalah terus mari ngono gak jawab awakmu. Ada nggak Pak orang itu dikasih masalah baperan naik, ya meneng tapi gak dijawab ada Pak? Ya ada, soalnya bingung. Ya iki ilmune ya apa, carane ya apa? Nggih Pak, ada ya kasus begitu. Padahal dia harus berusaha tadarul amal. Karena digabung, dunia itu ono masalah tapi ono amale yang harus kamu jawab. Itu. Nanti di akhirat dinilai, rapotnya dinilai, namanya darul jaza. Nah kira-kira jenengan tuh pengen nilai sing bener terus api apa nilai yang salah Pak? Api. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala punya program namanya remedi, ujian ulang Pak. Ada itu Pak programnya. Itu. DKI bojo sing jengkelno, dek yo milih murang-muring. Oh tambah murang-muring bojone, gak mari-mari. Berarti nek wong murang-muring dijawab karo murang-muring, jawabannya bener apa salah? Salah. Nek salah itu tambah parah apa tambah mari?
tambah parah gitu. Nah, berarti ini tambah parah gak mari-mari ini ujian ulang napa mboten? Orang tuh kalau soalnya podo terus niku termasuk remedi napa mboten Pak soalnya podo? Nggih ta Pak? Kan jenengan nate sekolah to insyaallah nggih. Nggih lah, nggih sampai SMA wis nate kok nggih. Berarti nek soalnya podo kok diulang-ulang terus, berarti iki dianggap gurung lulus gitu. Ibaratnya gurung apal Pak ya. Gurung apal, gurung ahli, gurung istiqomah, makanya dibaleni itu cek tambah apal ya. Soalnya ada jamaah Pak tanya, Ustadz masalahku kok iki terus padahal aku wis jawab tak kira wis bener loh iku tandane awakmu dilatih istiqomah cek lanyah iku cek otomatis ngono sabare iku gak meksa tapi sabare iku otomatis ya. Pak ngapunten saya tanya ada seorang istri ngomong kepada suaminya ngono maneh terus bolak-balik ngono kira-kira iki wis sabar napa dereng tapi jane iki wis apal napa mboten karo bojone nek bojone sik ngono jane wis apal ya cuma kan pengennya yang segera berubah. Sekarang saya tanya Pak, karakter orang yang puluhan tahun 20-an tahun dibentuk lalu belum pernah ditreatment, belum pernah diubah, itu kira-kira itu pohon cabai apa pohon beringin? Akarnya itu akar pohon cabai apa akar pohon beringin? Saya tanya Pak. 20 tahun ya Pak, masuk cabai Pak? Beringin toh Pak nggih? Lah namanya pohon beringin akar itu berubahnya cepat apa bertahap? Secara sunat tua mesti bertahap. Namanya bertahap berarti kita nggak boleh tergesa-gesa. Orang itu perubahannya ada proses. Misalnya mbiyen lu ngamuke sejam, rodok nurun, 40 menit ngono Bu, rodok berkurang ngono. Ono timingnya Pak, orang ngamuk itu. Moro-moro wis gak iso ngamuk, soalnya loro. Gitu. Ya macam-macam keadaan itu. Nggih ta Pak nggih? Kok jenengan mesem to Pak sore-sore ngene. Ya Allah, gitu. Ya kadang-kadang ada situasi yang itu ditetapkan Allah membuat dia itu tidak bisa lagi Pak untuk marah. Dan itu cara Allah. Itu supaya apa? Supaya dia merenung ya dengan sakitnya tadi, lalu nanti kalau dapat pelajaran lebih mudah. Orang itu dapat pelajaran lebih mudah pas ada musibah apa pas sukses Pak? Rata-rata yang lebih mudah mendapat pelajaran itu pas ono musibah lagi ngedon apa pas enak-enak lapang-lapang? Yang mana Pak yang biasanya dapat musibah Pak? Nggih, teori psikologi sama gitu Pak. Orang kalau kena musibah, hawa nafsunya itu diikat sama musibah itu. Ketika diikat sama musibah itu, maka akal dan kolbunya naik. Itu teori dasarnya. Makanya ada beberapa ulama itu kalau kena musibah itu malah bergembira, katanya hari raya. Soalnya wong apik Pak, wong apik nek kena musibah kan naik derajat. Nggih Pak nggih, itu di kitab Al-Hikam. Penjelasan kitab Al-Hikam. Karena memang sudah merasa bahwa sudah ada proses, wis gak tahu nyalai uang, yo ibadah, terus kok kena musibah, berarti ini di booster karo Gusti Allah iki. Dikai percepatan nih karo Gusti Allah dengan musibah. Tapi ada nggak yang salah paham dengan musibah yang diberikan Allah? Aku wis api, kok saya kena musibah? Pernah nggak Pak perlu ngomongan modelnya ini? Kayak pernah sampean ngrungokno curhat Pak ya, orang begitu Pak ya. Aku wis api lho padahal kok saya kena musibah kurang apa. Lah ngono iku nek diceritakno Nabi Muhammad kan rada isin deh Pak. Nabi Muhammad itu api kurang apa. Nggih Pak nggih. Tapi masih kena musibah Pak. Masih. Itu. Nah, sekarang para jamaah sekalian, ini dalilnya ayatnya, nggih. Oh, enggak nyambung ya. Ya, tadi nak nyambung lah Bapak. Nggih. Ini di surat Al-Anbiya ayat 35 nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Itu ada kata bala ya belu diganti nun menjadi nablu yang artinya nahnu kami memberikan ujian atau soal hidup bisyarri wal khairi, yang tidak enak, yang buruk-buruk menurut kita, wal khairi, yang baik, yang enak-enak menurut kita. Berarti kan ada kata balak Pak di dalam ayat itu.
Makanya disebut dengan ad-dunya darul bala, karena ayatnya menggunakan bala ya belu, balaan, berarti dunia itu memang tempatnya bala itu. Nah ini bisa baca di dalam tafsir karya Imam Ibnu Katsir ya. An Ibni Abbasin wa nablukum yakul nabtalikum bisari wal khairi fitnatan. Kami memberikan soal masalah hidup yang buruk dan baik sebagai ujian, bisiddati warraha, dengan kesempitan dan kelapangan, wasihati wasakomi, dengan kesehatan dan sakit, wal ghina wal fakri, dengan kaya dan miskin, wa qauluhu wa ilaina turja'un wa nujazikum bi a'malikum, kepada kamilah kalian dikembalikan, maksudnya kami akan membalas, berarti ada jaza, ada balasan terhadap amal-amal yang kita pakai untuk menjawab masalah. Orang kaya jawabnya sama pelit, sama sombong, kira-kira dapat dosa apa pahala, Pak? Dosa ya. Orang miskin jawabnya sama qanaah ya, qanaah, kemudian dia juga bersyukur, masih bisa bersyukur, ini dapat pahala apa dosa? Pahala. Itu saya tanya Pak, rendah hati itu sulit bagi orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Nggih. Qanaah itu sulit bagi yang miskin apa yang kaya? Qanaah, merasa cukup. Kira-kira sulit bagi yang miskin apa yang kaya? Qanaah itu merasa cukup, Pak. Sulit bagi siapa? Qanaah. Orang miskin, Pak ya. Kok menurut saya kok orang miskin? Soalnya apa? Memang ya kok ono mek titik apa sih cukup. Nek kaya kan cukup ya wis ono, fakta wis ono gitu, Pak ya. Nah, dalam kaidah itu al ajru alal qadil masako, besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Itu. Makanya kalau orang itu miskin terus dia itu ridho dengan rezekinya yang sedikit, Allah itu nanti mudah ridho dengan amalnya sedikit. Waman yardo birizkihil qalil yardongwahu bi amalihil qalil. Barang siapa ridho dengan rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah, Allah juga gampang ridho, nih amalmu ya titik. Berarti Allah itu maha adil, betul Pak? Kira-kira empatinya tinggi nggak Pak sama orang miskin ini? Ya maksudnya itu ngerti Pak kapasitas, ya aku gak nuntut awakmu terlalu besar gitu, betul Pak ya? Nah ini yang dinamakan ya, ketika orang itu beramal mesti nanti ada balasannya, darul jaza. Nah dari sini para jamaah sekalian muncul 3 mindset. Yang pertama ya, berarti masalah itu merupakan sunatullah. Wong melbu kelas mesti oleh soal, melbu donya terus oleh soal, terus gak seneng ya tetap dikai soal, kon belayu ya tetap dikejar dikai soal, betul nggak betul? Namanya sunatullah, pasti terjadi, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, tetap tak kei. Ada nggak Pak ibu gak ngerti ilmu parenting, mari ngono dikei anak papat Pak, modelnya gak karu-karuan, sing situk bantahan, sing situk bolak-balik takok ae. Ibuke kebetulan lemu Pak, sing situk iku mlayu rono rene. Coba Pak, anak papat sing situk bantahan, sing situk suka takok macem-macem, sing situk suka melayu ya. Kira-kira Pak, dikasih masalah seperti ini, kalau dia paham ini sunatullah bisa nerima apa enggak Pak? Ya kira-kira Pak, kalau gak ngerti ilmunya berarti dipaksa enggak Pak untuk belajar ilmu parenting? Ya, termasuk anak sing rada cepet melayune mau, nek lemu kan padha karo diet to Pak. Iya, mengurangi kalori kan, ono manfaatnya, ono faedah, betul nggih? Ya, kalau mikirnya begitu lebih enteng apa enggak? Lebih enteng. Ya, masalah itu pasti akan datang dan jatahnya masing-masing. Ya, kalau kita melihat enak yo masalahmu iku yo padha karo arek sekolah lho Pak, ujian dikek soal A, B terus noleh koncone enak yo soalmu yo. Ketokane soal ngono iku enak. Jare wong Jawa iku sawang si nawang, ora mesti. Betul Pak ya? Semua orang tuh punya masalah masing-masing. Jamaah ya punya masalah, ustadz ya punya masalah. Soalnya podo-podo manusia ya berada di dunia. Betul Pak? Nah makanya di dalam kitab Al-Hikam itu dikasih begini Pak, la tastagrib wuku al-aqdari madum tafi hadidar.
kamu jangan merasa heran atas terjadinya kesulitan selama di dunia, karena dunia itu memang disetting sama Allah tempat adanya kesulitan supaya ada amal, supaya uang itu obah, supaya orang itu berusaha. Sekarang saya tanya, ada nggak Pak orang itu setelah kena masalah tambah wiritannya akeh, tambah sholatnya tambah nemen tambah akeh, ada nggak Pak? Ada. Gak tahu tahajud tambah tahajud, ada itu. Ada nggak orang itu dikasih masalah terus dadine tambah pinter? Ada. Cari ilmu. Ada Pak seorang ibu dikasih anak autis, yang dilakukan oleh ibu ini nerima anaknya terus belajar pelatihan Pak, seminar pelatihan autis dilakukan Pak, sampai menguasai, dipraktekkan, sampai dirikan sekolah. Itu berarti ini sukses nggak Pak dengan masalah? Sukses, karena dia jawab dengan amal, dia jawab dengan ilmu, sehingga akhirnya berubah, kehidupannya berubah. Wis gak bingung meneh dengan anak autis, dan juga malah menimbulkan apa? Anugerah, dapat anugerah lain Pak, rezeki, anugerah ilmu, bisa sharing sama yang lain. Tapi yang ngono gak enak se, angel se, wong sifatin donya iku inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sulit sama mudah, tengah-tengahnya itu ada ilmunya, ada pendekatan diri kepada Allah, betul Pak? Nah di situ Pak yang membedakan orang itu nasibnya berubah atau tidak, mau enggak dia itu meningkatkan kualitas dirinya, ibadahnya, ilmunya, sehingga yang sulit bisa berubah menjadi mudah, bahkan berubah menjadi anugerah. Ada nggak Pak seorang istri ngeramut suaminya yang sakit sampai dia belajar ilmu pengobatan Pak, terus berhasil Pak, bahkan punya klinik? Ini ada Pak kisah nyatanya Pak, belajar refleksi akhirnya isi. Suaminya sakit stadium kanker stadium 4 atau berapa, sudah parah, diobati sembuh Pak, sampai bisa ngajari pada anaknya, mantunya, sampai punya murid di mana-mana. Tapi beliau wafat duluan gitu. Tapi kan sudah dapat jariah Pak. Kenapa? Khidmat kepada orang yang diamanai sama Allah. Nek gak khidmat kan didelok lanang gono duwe loro-loron gitu Pak. Nek gak khidmat tuh Pak ya, nggak melayani kan mikirin ngono. Ya, itu berarti kan mindset terhadap dunia dan akhiratnya bermasalah gitu, nggih. Nah, ini yang kedua ya, As-Syaikh Habib Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ya mengatakan, aku tidak merasa terhina atas musibah yang menimpa diriku, sebab aku berpendirian dunia adalah tempat penderitaan dan ujian, dan alam ini dikelilingi oleh bencana. Ini ulama Pak. Jadi maksudnya kalau mindsetnya begini, ini ono gak enak, aku gak kagetan. Tapi kalau mindsetnya itu diubah, dunia itu tempatnya sing enak kok, ini gak enak ya kualat, misalnya mikirin ngoten, kira-kira pas ketemu gak enak itu ngenes sama mboten Pak? Ini cara mikirin ngono loh Pak, ngenes sama mboten? Ya ngenes gitu. Nah ulama itu ambil yang paling pendasar Pak, sehingga ketika ketemu ndak enak ya, ketemu gak enak itu termasuk ketemu wong, ketemu urusan, ketemu keadaan gak enak, itu gak kaget lagi, karena memang sifat aslinya dunia seperti itu gitu. Karena dunia itu kan bukan tempat istirahat Pak, nanti di mindset berikutnya dunia itu tempat perjuangan ya, sampai ono lagu nih Rhoma Irama kan, perjuangan dadatan ono-ono barang gitu ya, perjuangan ya, bukan sekedar apa istirahat terus enakan. Nah nanti kita akan bahas ya, mindset berikutnya. Nah kedua, identitas diri dan nilaimu di sisi Allah tidak ditentukan oleh apapun masalah yang menimpamu. Itu wong iku nek dikei sugih apa mesti mulya? Boten nggih. Orang itu kalau dikasih miskin apa mesti hina? Ya. Orang itu nek kalau diangkat menjadi pejabat Pak, naik karir apa mesti mulia Pak? Ono wong karir Pak gak munggah bolak-balik gagal ket biyen nang kono itu. Apa itu mesti hina? Enggak. Itu. Nah ini Pak kita akan apa namanya ya? Ini dalilnya okay? Di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Innang waha yu'tid dunya man yuhibbu. Allah itu ngasih dunia kepada yang dicintai, wa man la yuhibbu, dan kepada yang tidak dicintai.
Berarti kalau ada hadis ini berarti yang ditonjolkan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kalau ditonjolkan berarti nggak bedakan Pak, ini kafir, ini muslim, ini jahat, ya ini buruk, sama-sama dikasih. Yang dikasih oksigen itu mukmin tok napa kafir mboten? Sama-sama dikasih. Yang dikasih kaya ya kafir ada, mukmin ada. Maksudnya ini nggak dibedakan. Berarti kalau nggak dibedakan berarti tidak boleh dijadikan ukuran Pak, mulia dan hina di sisi Allah. Nek kebetulan soge ya jatamu soge, nek dikai miskin berarti dikai jatah masalah sing gak enak miskin. Tapi dua-duanya bisa nggak jadi jalan menuju surga? Sama itu ya. Orang itu kalau miskin sudah kelamaan ya, terus mari ono bosen dengan kemiskinannya, itu kan akhirnya kan kepaksa nerima toh Pak. Ya, nek wis kepaksa nrimo, suwe-suwe iki ya iso menikmati. Enten apa mboten, Pak? Tiyang niku kepaksa poso, soalnya anake 6, penghasilannya mek 800.000. Sing bapak ibuke iku poso Daud, anake Senin Kemis. Ya. Kira-kira ada nggak, Pak? Kepaksa awalnya puasa aja ini. Kalau dilihat uang ini nggak cukup, berarti kita harus puasa. Ada nggak yang awalnya kepaksa puasa? Tapi kalau misalnya dilaksanakan terus, namanya karhan. Kalau diulang-ulang, bisa nggak akhirnya menjadi sukarela dan sadar, menjadi taatan namanya, poso tapi sukarela, wis gak kepeksa meneh. Soalnya mikir, iya berarti Gusti Allah itu ngekei kene miskin rodok suwe iku ketokane kene mau ditawari amal soleh poso. Iya, lu semangat ngono. Soalnya kan iki solusi. Ini gak ngene kan gak iso. Berarti hikmahnya memang ini. Awalnya dipeksa tapi suwe-suwe kene cek iso nerimo. Kalau ini diteruskan Pak, taatan, bisa nggak levelnya nanti menjadi mahabbatan, seneng ngono karo poso. Soalnya ini poso itu rasanya kok enteng, pikiran jernih, terus ibadah itu lebih nikmat. Kalau ini dirasakan loh Pak ya, pakai ilmu rasa ya Pak, melaksanakan, tapi dirasakan terus pengaruhnya pada diri. Nah, ini sak keluarga ini bisa juga Pak, akhirnya mahabbatan, seneng karo poso. Model keluarga begini, kira-kira dapat surga Ar-Royan apa mboten? Dapat Pak, jatah surga Ar-Royan, surga yang khusus untuk orang berpuasa. Betul Pak? Ya orang itu memang rata-rata Pak kalau mengalami sesuatu memang awal-awal ya dipaksa untuk beramal, tapi lama-kelamaan nanti bisa sukarela. Tapi kalau diteruskan nanti bisa mahabbah, seneng dengan amal tersebut. Okay. Nah ini kesimpulannya para jamaah sekalian, mereka yang diberi Allah belum tentu disayang olehnya. Sepakat apa betul? Enten apa mboten wong dikai sugih tapi gak kuat derajat? Maka wong dikai kekuasaan jabatan gak kuat derajat, wonten apa mboten? Nah itu maksudnya apa? Dia itu malah nggak disayang, malah itu istidrat. Gitu. Dilulu karo Gusti Allah, wis pek-peken donya sampai awakmu lali, tapi meneh moro-moro ndodok mati suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Lho Pak. Jadi kita jangan fokus sama apa yang diberikan sama Allah. Itu. Tapi fokus pada apa? Amal kita. Kalau diberi Allah ditambah langgeng, lancar, kok tambah dermawan, tambah rendah hati, tambah apian karo uang. Niki berarti istidrat apa jadi taat, Pak? Taat, nggak istidrat lagi. Berarti dengan kemudahan dan kemurahan itu malah amalnya meningkat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Benar sama dzikirnya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat ini menyempurnakan amal soleh. Ini bagi. Nah berarti itu yang namanya sukses ya, yang tidak gagal. Nah yang ketiga, identitas diri dan nilaimu di sisinya ditentukan oleh setiap sikapmu terhadap masalah yang menimpamu. Para jamaah sekalian, nilai seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya ketika menyikapi masalah apapun. Makanya dalam surat Al-Hujurat disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalau kalian tuh ada masalah ya yang menyikapi dengan takwa. Kalau sebuah masalah disikapi dengan takwa, jadinya bencana apa berkah? Berkah, dapat tambahan kebaikan dari masalah yang terjadi. Kalau masalahnya itu ndak enak, disikapi dengan takwa, yang ndak enak itu masih bisa dia terima, dia ridho menerima.
bahkan masih bisa beramal soleh dengan sesuatu yang tidak enak tersebut. Nah, itu yang dinamakan dia mulia bukan karena masalah, tapi mulia karena amal yang dipilih. Itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah ya di dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, in aratta ayyakuna laka izzun, jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan, layafna, yang tidak berhenti-berhenti, maksudnya kemuliaan itu berlangsung dunia hingga di akhirat, fala tasta'izzanna biizin yafna, kamu jangan merasa mulia dengan perkara yang fana, yang sementara. Orang merasa mulia dengan ilmunya, ada apa enggak Pak? Tiba-tiba kena kecelakaan gegar otak, hilang napa mboten? Hilang. Kena stroke, kena bagian memori, hilang napa mboten? Hilangnya cepat, ngumpulane suwe, nggih. Ngumpulno suwe gak karo-karo, tapi hilangnya cepat. Itu kira-kira diperingatkan enggak Pak sama Allah Subhanahu wa taala? Peringatkan. Dikasih kekayaan, dikumpulkan 30 tahun, mendadak 5 menit jablas, bisa enggak? Bisa. Kayak Aceh di gelombang tsunami habis. Ini berarti menunjukkan bahwa jawabannya tidak lagi takwa, akhirnya dikasih hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua, mindset yang kedua, ad-dunya wasilatun wal akhiratu ghoyatun. Dunia itu sarana. Namanya dunia itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Yuyinna linnasi hubusawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadzabi wal fiddah, dan seterusnya. Anak-anak dunia, pasangan dunia, harta dunia, tanaman termasuk sawah, kebun dunia. Itu sarana. Tapi tujuannya adalah goyatunnya akhirat. Dalilnya mana? Surat Al-Qasas ayat 77. Wa betagi fima atakallah, raihlah ya darul akhirata, raihlah akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Ada orang itu yang dikasih harta banyak, ada yang dikasih harta sedikit. Tapi orang dikasih harta sedikit, awak itu wahes Pak, gak karu-karuan. Jika soge tapi gampang loro, enten Pak. Loh, ya plus minus itu. Ada yang dikasih kelapangan, ada yang dikasih kesempitan. Nah, itu dijadikan apa? Sarana untuk memperoleh akhirat. Ada yang dikasih ilmu banyak, ada yang dikasih ilmu sedikit. Ada yang dikasih kedudukan untuk ngatur, ngurus, mengendalikan, ada yang diatur. Kalau pejabat Pak, itu adil, akhiratnya dapat banyak apa enggak Pak? Banyak. Bahkan derajat di surganya bisa lebih banyak. Soalnya apa? Kebijakannya berpengaruh pada ratusan juta. Pahalanya ya jariyah Pak. Kalau beliau wafat, kebijakannya kok misalnya masih dipakai dan kebijakannya itu bermanfaat, itu masuk ke alam kubur karena kebijakannya tidak dihentikan. Sama Pak, ngurus masjid ya, membuat kebijakan sejak dulu sampai sekarang tetap bisa bermanfaat. Yang buat kebijakan tidak ada, tetap ini berlangsung, ya dapat jariyah. Kebijakan ini adalah merupakan keputusan dari orang-orang yang terdahulu. Itu yang dinamakan, berarti dia menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Ad-dunya wasilatun wal akhiratu ghoyatun. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, innama a'taqumum wahud dunya litatlubu bihal akhirah. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian dunia supaya kalian tuh memperoleh akhirat. Dikai soge bukan untuk sok-sokan sogene, tapi dipakai kekayaan itu untuk mendapatkan pahala akhirat, dermawan, berbagi ya, kemudian membantu orang-orang yang kekurangan ya. Nah, ini yang dinamakan ad-dunya wasilatun wal akhiratu ghoyatun ya. Nah, mindsetnya apa Pak dari sini? Yang pertama, jangan jadikan dunia tujuan dan cita-citamu, maka akan merusak karakter dan dunia berserta akhiratmu. Orang mukmin kalau menjadikan dunia sebagai tujuan Pak, nanti yang muncul celaka di akhirat. Disebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 39. Wa amma man tagha, dan adapun orang yang menyimpang, melampaui batas, wa asarul hayatad dunya,
mendahulukan, mengutamakan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempatnya. Berarti kalau ngejar donyo sampai lali akhirat, potensinya bisa masuk neraka. Tidak peduli halal haram, tidak peduli waktu ibadah, tidak peduli akhlak, tidak peduli perannya dia di masyarakat dan keluarga, akhirnya meninggalkan tanggung jawab. Nah itu ada pertanggungjawabannya semua, gara-gara hanya fokus mengejar dunia. Yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul makobir. Gelek dunyo, serakah, tamak sampai mendadak meninggal. Karena ngejarnya dunia, nggak ingat ibadah. Ngejarnya dunia, nggak ingat mana yang benar dan salah. Tiba-tiba ngejar dunia, hatta zurtumul makobir, sampai masuk ke dalam alam kubur. Okay. Yang kedua, di dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Sing diurusi akeh tapi gak kelar kabeh, Pak, gak beres kabeh. Kenapa? Karena hatinya fokusnya bukan akhirat. Fokusnya bukan kemudian memberikan kemanfaat bagi umat Nabi, ya, tidak untuk memberikan apa? Tidak dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, tapi untuk pamer, untuk ujub dan sebagainya. Akhirnya urusannya banyak, nggak kelar semua, Pak. Yeah. Ya, jadi RT gak kelar, ya, jadi takmir ya gak kelar, ngurusi bisnis ya gak kelar, pokoknya apa ya gak kelar, Pak. Itu, ya itu tandanya berarti dunia yang menjadi tujuan. Kemudian menjadikan kemiskinan, ndak merasa cukup, mesti ngeluh, padahal ya omahe telu, mobil loro, ngono sek ngeluh kurang iki, ya, saya pengen ini pengen itu tandanya berarti fokusnya masih dunia, ya. Nah yang kedua, jadikan akhiratmu tujuan dan cita-citamu, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhiratmu. Nah ini Pak yang disampaikan oleh Abu Bakar At-Turtusi, ya, dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Ida aradalaka amrod dunya, jika dihadapan kepadamu urusan dunia, wa amrol akhirah, dan urusan akhirat, fabadir bi amil akhirah, maka dulukan yang akhirat dulu, ya, bersegala mendahulukannya. Yaksurulaka amrod dunya wal akhirah, kamu akan dapat dua-duanya. Ya ini resep, Pak, ya, kalau ada urusan dunia dan akhirat disuruh akhiratnya dulu, ya, sehingga nanti janjinya apa? Dunia akhirat dapat. Bukan hanya itu, urusannya banyak, mudah selesai. Nggak hanya itu, Pak, punya yang namanya karakter kaya hati. Jadi kalau mendapatkan targetnya itu nggak bisa 100%, 75%, masih bisa menerima, itu masih bisa puas meskipun belum sesuai dengan target, karena punya apa, Pak? Ghina, punya kekayaan hati. Alhamdulillah seoleh. Coba Pak bandingan, Pak, alhamdulillah masih dapat sama kalimat kok mek sakmene, sing enak nang ati sing endi? Hah? Alhamdulillah masih dapat. Nek kok sakmene enak napa mboten rasane? Gak enak. Meskipun didelok wong ku ya wis akeh ngono kok. Ngono Pak ya komene sing wong-wong iku. Lah komennya orang, ya. Tapi dianya masih kena yang namanya kesal. Berarti belum kaya hati. Okay. Nah, terakhir para jamaah sekalian, yang ketiga. Ini yang paling seru, Pak, mindset yang ketiga ini. Ad-dunya darul mujahadah. Dunia itu merupakan tempat perjuangan. Wal akhiratu darul istirahah wasa'adah. Akhirat itu tempat istirahat dan kebahagiaan. Sekarang saya tanya para jamaah sekalian, ada nggak orang di dunia ini sing pengen leren, maksudnya mandek istirahat ayo capek pegel aku, nang omahe dimpes ae gitu, nang kamar. Ada nggak segolongan kecil orang-orang model kayak begini, Pak? Kayak putus asa ngono, Pak? Ada, Pak? Udah. Lah ini bertentangan dengan mindset nomor 3, Pak. Gitu. Namanya orang masih kasih umur, bahkan besok itu hari kiamat, itu perintahnya masih disuruh nanam. Riwayatnya itu menunjukkan apa? Meskipun hidup itu mau berakhir, kamu tetap beramal lah.
kamu tetap berjuanglah, ya, karena memang di dalam Al-Quran sendiri disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, ya, sesungguhnya engkau terus menerus berjuang menuju untuk bertemu dengan Allah. Jadi terus berjuang, bertarung dalam apa? Kebaikan dan keburukan. Nah, punten para jamaah sekalian, sekarang kita baik, putih Pak, ada potensi nggak nanti muncul hitamnya terus buruk? Masih. Ada orang Pak sekarang hitamnya wakeh, tapi ada nggak potensinya putih ini metu? Nggih Pak, putihnya keluar bisa nggak? Bisa. Namanya apa? Orang itu meskipun dia itu hitam hatinya, keburukannya, tapi kalau dia berjuang, potensi bisa putih nggak? Bisa. Kalau orang itu sudah putih tapi leye-leye, santai-santai, malah gak waspada, malah buaya kaya kepedean ngono. Aku ndelok potonganku ini kaya ane surga nomor sekian kata ane. Ngomong-ngomong ngono dhewe. Ngono, kaya wis panitia ngono, kaya panitia surga ngono, padahal saya peserta deh. Itu, ya. Ini namanya apa? Dia taat kepada Allah tapi nggak ada khauf. Nggak ada rasa takut. Kalau nggak ada rasa takut, ya nggak berlindung kepada Allah Pak dari neraka. Itu. Kalau orang taat tapi masih ada khauf, takut, selamat atau betul? Selamat. Karena dia tidak bisa menjamin kebaikan saya ini sampai ending, nggak ada yang bisa menjamin. Di dalam hadis Nabi dikatakan innal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh endingnya, ditentukan oleh penutupnya. Ketika ada hadis ini, akhirnya sekarang kita ini baik, tidak bisa sombong, tidak bisa merasa paling baik, karena kita masih belum tahu ending kita seperti apa. Akhirnya kerjaannya ya berharap terus kepada Allah, moga-moga husnul khotimah ya Allah, moga-moga wafat dalam keadaan yang terbaik ya Allah, terus minta. Dan kalau minta berarti kesehariannya waspada apa mboten Pak dengan keburukan? Waspada. Nah, ini yang dinamakan semangat orang yang berjuang. Namanya berjuang itu ada kewaspadaan, ada upaya, para jamaah sekalian. Nah, terakhir sebagai penutup ceramah saya, ini ada 6 model Pak. Nanti kita masuk yang mana, yang tahu masing-masing Pak. Ada 6 model orang melakukan perjalanan ketika bertarung dengan kebaikan dan keburukan sampai menuju kepada Allah. Golongan yang pertama, awalnya wis elek Pak. Ya, mari ngono ketemu Nabi tambah elek. Ya, mari ngono mati tambah elek, paling elek. Grupe sapa iki? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, nggih, Qarun. Ini kan memang basic dasarnya udah jelek, Pak. Ya, karena di jahiliyah itu memang sudah jelek karakternya, ya, ujub, merasa paling berkuasa, minta dihormati kalau ada pertemuan, kalau nggak dihormati kemudian dia emosi, bawaannya udah jelek. Ketemu Nabi dikasih syariat, bantah apa menerima? Bantah, menentang, bahkan melawan. Ini berarti tambah jelek apa? Tambah api, tambah jelek. Terus endingnya gimana? Tambah jelek. Su'ul khotimah, ya. Moga-moga kita nggak nomor 1 Pak, ya, karena jenengan keturunan orang baik, keturunan muslim, orang jelek kok. Kalau ini memang sejak awal memang apakah kafir, musyrik. Yang kedua, ada yang jelek Pak, maksudnya awalnya tidak beragama tapi ketemu Nabi beragama Islam, cuma dalam perjalanan setelah dia belajar Islam dia tidak menekuni Pak, tidak mendalami tentang jiwa supaya tidak sombong, supaya nggak dengki, supaya nggak toma. Ini nggak dipelajari. Pokoknya belajar agama ya sholat, zakat, tapi karakter ini nggak dipelajari. Nah, ini kisahnya siapa para jamaah sekalian? Di zaman Nabi ada namanya Rojal bin Unfuwah. Ini awalnya musyrik, ya, kemudian masuk Islam, ya, diislamkan, kemudian bertemu dengan Nabi, juga pernah mendapatkan beberapa riwayat dari Nabi. Tapi kemudian Nabi wafat, dia datang. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, dia diutus untuk menyadarkan Musailamah Al-Kadzab. Ya, iki levelnya gak nutut karo Musailamah, kalah level. Ya, akhirnya apa Pak? Malah membela Musailamah. Ya, berarti murtad.
Gara-gara ditawari apa? Kedudukan, ditawari dunia, ya Islamnya hilang. Berarti endingnya jelek apa baik? Jelek. Maksudnya apa? Nikmat iman, nikmat Islam tidak dia pelihara, ya, karena memang ini belajar kepada Nabi tapi kembali ke kaumnya, Pak. Jadi nggak banyak gitu. Beda dengan sahabat Abu Hurairah. Kalau sahabat Abu Hurairah ini ya belajarnya rutin karena beliau berada di Ahlus Suffah, memang berada di masjid dan sering ketemu sama Nabi. Maka pelajarannya dari kelompok yang kedua ini, orang belajar Islam tapi nggak sampai mencintai, nggak sampai mendalami, nggak sampai seneng, akhirnya ketarik sama dunia, malah keluar dari Islam. Ya, kalau sekarang kan ditawari dengan uang, ditawari sama pekerjaan, ditawari dengan jodoh, ya Pak ya, godaannya itu. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, yang ketiga, baik Pak, karena keturunan orang baik, tapi kena lingkungan gitu, terus dia jelek. Mari kena lingkungan, malah tetap di lingkungan itu, wis gak percaya sama bapaknya. Siapa ini? Anaknya Nabi Ibrahim, namanya Kan'an. Gimana? Kan keturunan orang baik, wong keturunan Nabi gitu, tapi kan terpengaruh sama lingkungan gitu, akhirnya dia jelek. Pas pada waktu ada banjir dipanggil sama bapaknya, jangan naik ke atas. Kalau naik ke atas airnya naik, kamu ya tenggelam. Kalau naik kapal itu di atas air, airnya naik ya kapalnya naik. Gak paham Pak Kan'an Pak, malah milih tetap naik ke atas. Nabi Ibrahim tetap disebut bapak yang sukses, bukan Nabi Nuh kok Nabi Ibrahim. Ngapunten nggih, ambek keliru nyebut Nabi Ibrahim nggih. Matur suwun nggih. Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh ini ngajak kepada anaknya sampai akhir kehidupannya. Ini tetap disebut sebagai ayah yang sukses. Sukses itu bukan ditentukan hasilnya, tapi ditentukan prosesnya. Karena sampai detik-detik terakhir masih ngajak, itu dinamakan bapak yang sukses. Nanti nggak ditanya Pak sama Allah. Itu. Yang nggak sukses itu adalah anaknya. Kecuali kalau Nabi Nuh itu tidak memperingatkan Pak sampai detik terakhir, potensi nanti beliau dimintai pertanggungjawaban gitu. Tetap disebut bapak yang sukses. Jadi jangan menilai sukses amal itu dari hasil, ya. Islam melihat amal itu nanti dari prosesnya. Kalau prosesnya benar, maka tetap dikatakan orang yang sukses itu. Oke. 3. 4, ada orang yang baik, memang keturunan orang baik Pak, terus kemudian kena syariat lebih baik, terus diamalkan, terus istiqomah tambah baik. Ada nggak kelompok yang pertama ini Pak? Kelompoknya para anbiya, para nabi, kelompoknya para wali-wali yang backgroundnya itu bagus-bagus. Maksudnya bukan backgroundnya yang wali yang sebelumnya rusak terus tobat, enggak. Karena wali itu ada terbagi dua Pak. Wali Allah yang awalnya baik, keturunan baik terus sampai wafat. Tapi ada juga wali Allah itu yang sebelumnya pernah melakukan kejelekan tapi taubatan nasuha terus menjadi baik. Ada nggak nomor 2 itu? Ada gitu. Nah kalau yang nomor 4 ini grupnya para anbiya wa rasul suhada yang track recordnya itu awal sampai akhir wapi gitu. Jenengan kira-kira pengen Pak nomor 4? Ya cuma nek pengen kan didelok Pak, masa lalu jenengan apa kapan nggak ngerti. Oh coba pengen toh ya. Ini masuk kategori yang memang sejak awal memang keturunan orang soleh, lingkungan soleh sampai wafat dalam keadaan yang soleh. Ini perjuangan itu ya, memang ada grup golongan yang begini itu. Tapi kan sing penting endingnya terbaik Pak ya. Masalah awal pertengahan itu kan ya warna-warni donyo nggih Pak nggih. Sampai jangan terpengaruh, jane yo enak lho aku keturunan nabi yo apik terus. Kon gak panitia, peserta awakmu, peserta yang ngatur-ngatur ya. Wis dilakoni lah jatahmu sing ngendi kan gitu Pak nggih. Si anak loro soalnya Pak iki ya, si anak loro. Nah, jatah yang mana kita ini ya. Yang kelima, jelek Pak, awalnya jelek ya, mungkin karena pola asuh orang tuanya, nggak tahu parenting, nggak tahu agama, sehingga dibawa keburukan. Tapi dalam perjalanan berikutnya dia itu menemukan apa? Hidayah, taubatan nasuha, bahkan sampai menjadi ulama juga ada Pak. Nah ini saya sebutkan kisahnya para jamaah sekalian. Nah, ini mantan perompak menjadi ulama.
namanya Fudail bin Iyad. Ini mantan perompak. Jadi kalau ada orang jalan-jalan malam-malam terus bawa barang, ini Fudail ini mesti ngincer iki. Barang apa iki sing tak rebut iki. Itu. Nah, cuma dia punya rasa kasmaran sama seorang perempuan, Pak. Nah, pas punya rasa kasmaran, dia itu menek ke rumah, terdengar suara Quran. Orang itu lagi kasmaran. Itu kira-kira hatinya itu lagi sendu, merendah, apa lagi kayak sombong, Pak? Orang kalau kasmaran, Pak. Sendu dan merendah, Pak, ya. Kalau kasmaran itu rada lembut ngono lho. Ya. Lah pas krungu Quran, coba bayangkan. Iku sing nyeting ya Gusti Allah kok. Ya. Pas lembut sendu krungu Quran. Apa Qur'annya, Pak? Alam yakni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang waktunya orang yang beriman itu hatinya kembali ingat kepada Allah. Berarti ayat ini ngincer beliau apa enggak, Pak, ayat ini, Pak? Iya, sampai kapan awakmu iku ngono? Mbok terusno ngono ae, gak urip terus lho ya. Kapan maneh? Alam yakni itu kapan maneh? Ngono, Pak. Pertanyaannya itu. Kok gak tobat? Nah, ketika dengar ayat itu, beliau itu masuk, Pak, ayat yang itu ke dalam, lalu mengatakan qad ana ya Rabb, nggih ya Allah, sekarang saya tobat. Meninggalkan pekerjaannya menuju Masjidil Haram, belajar pada ulama sampai juga menjadi ulama. Tuh, Pak, meskipun ono eleke, Pak, tapi berjuang loh seiso api, bahkan bisa lebih baik. Ya, berarti jenengan kalau misalnya ingat dulu jelek-jeleknya, ya jangan terpengaruh. Wong iki jelek ngerampok kayak saya iso kok dadi wali, nggih Pak nggih. Nggih. Nggih Pak nggih. Maksudnya optimis itu loh, Pak, ya. Sapa menungso iku sing gak iso dosa. Wong menungso iku menus-menus kakean dosa. Itu. Memang panggonane. Iya. Nah, ini jelek, baik, kemudian jadi terbaik. Yang keenam. Awalnya baik, Pak. Dididik sama orang tuanya, baca Quran, qori gitu. Tapi di tengah perjalanan kena lingkungan. Ada, Pak, ya? Setelah kena lingkungan, Pak, kena narkoba, kena apa? Ibunya, Pak, ngajukan proposal umroh ke Mekah, minta tolong kepada Allah supaya hati anaknya dibuka. Kebuka, Pak. Akhirnya jadi ustadz. Itu. Ustadz menyampaikan kemana-mana. Tapi endingnya dalam perjalanan pengajian meninggal dunia. Meninggalnya dalam saat ketika melaksanakan perintah dakwah. Husnul khotimah nomor. Ada 6 model ini, Pak. Ya. Nomor 6, nomor 5, nomor 4, ya. Nah, kita yang mana kan nanti merenung sendiri-sendiri, Pak. Ojo nyudang-nyuding koncone. Ya, apamu ketokne sing iki, ya ta, gak usah, ya. Wis pokoke ya ngoco awake dhewe, nggih. Ya memang dunia itu berjuang, Pak, bertarung antara kebaikan dan keburukan, sehingga doa-doa kita itu kan harapannya husnul khotimah, harapannya itu wafat dalam keadaan yang terbaik. Itu yang doa terus menerus, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Itu doa itu terus saja menunjukkan kalau kita punya rasa khauf kepada Allah, karena orang yang selamat adalah orang yang taat tapi punya rasa takut. Orang yang tidak selamat adalah orang taat tapi ogah-ogahan, koyok kepedean ngono, Pak. Nek ndelok potonganku ya riwayat teko nasab keturunan ketokane aku iku bahaya malah ngono iku. Ya, model-model ngene malah bahaya. Karena perintah di dalam agama kalau kamu taat, munculkanlah rasa takut supaya kamu waspada dan terus meminta kepada Allah husnul khotimah dan diselamatkan dari api neraka. Nggih, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, ada 5 menit. Monggo saya persilahkan. Monggo yang mau sharing atau diskusi, silakan, masih ada 5 menit. Kalau nggak ada nanti saya kasih cerita, kisah nyata. Kalau nggak ada, nggak ada ya. Oh, seneng diceritani memang, Pak, ya. Nek wong ate buku seneng diceritani. Kalau rodok ngantuk-ngantuk, memang beda tipis, Pak. Paham karo rodok ngantuk, memang beda tipis. Mboten napa-napa, nggih. Barokah poso. Ya, ini ngobrol sama jamaah, cerita, Pak. Ya, beliau itu kerja di sebuah perusahaan, ya. Yang perusahaan ini memang pekerjaannya itu ya hitam putih lah, Pak. Ada abu-abunya gitu. Ketika beliau pengajian ya datang, tapi datang itu sekedarnya. Kalau ibadah, ya ibadah itu modus.
Ya, modus itu maksudnya ini, engko nek ketemu sapa kudu tak wirid. Ndonga. Jadi tambal butuh lah karo Gusti Allah gitu. Ya ibadah. Dan memang dunianya itu dilancarkan, Pak. Dunianya dilancarkan. Sampai nang luar negeri barang. Ya. Nah, setelah itu, Pak, para jamaah sekalian, tiba-tiba kemudian dia itu mengundurkan diri karena diletakkan di satu divisi yang beliau tidak nyaman lagi, dan keburukan instansi itu semakin kelihatan. Beliau tidak nyaman, akhirnya beliau mengundurkan diri. Nah, namanya mengundurkan diri, Pak, gak kono persiapan. Kira-kira rada bingung napa mboten? Rada bingung kok dadak kok. Ya, nek persiapannya udah lama kan enak. Ini dadak. Gitu. Sampai rentangnya itu 10 tahun. Ini ketemu saya ini rentangnya nganggurnya itu 10 tahun. Nah, para jamaah sekalian, apa yang berbeda? 10 tahun ini beliau itu jadi ahli jamaah sholat. Mesti jamaah. Nih ono kajian, duk masjid mana aja, itu kan kelihatannya ada beliau terus. Itu. Aku ini kurang ilmu, Ustaz, biar nih belajar itu kayak ini, makanya setiap datang yang ilmu tak datangi terus, Ustaz, supaya dapat ilmunya gitu. Pokoknya bab hadis, bab fikih datangi semua. Ini melaksanakan ibadah juga tambah marem gitu. Saya bilang kepada beliau, ya, jenengan ini dikasih nikmat batin, tapi nikmat lahirnya diambil. Nikmat lahir, tapi dikasih nikmat batin. Kalau dalam bahasa kitab itu rubama mana'aka fa'atoka. Kadangkala aku menahan dari kamu sesuatu, tapi aku fa'atoka, aku sedang memberi kamu. Ini yang diberi apa, Pak? Ilmu bermanfaat dikasih. Ya, kemudian dikasih ibadah yang lezat, nggak kayak dulu-dulu dikasih. Majelis ilmu datang, ilmunya juga dikasih. Ditambah lagi, Pak, istri dan anaknya, Pak, ora protes belas. Ya. Berarti dikasih nikmat batin apa mboten? Ya, ini beliau, ya, meskipun perjalanannya, pekerjaannya ada yang buruk, tapi ternyata dihantarkan Allah untuk menjadi orang yang baik. Dunianya diambil, tetapi batinnya dikasih. Ya, ini berarti anugerah apa mboten, Pak? Ya, ojo ngomong musibah loh, Pak, gak enak Pak rasanya ono kata musibah. Ya memang musibah, nek dilihat dari sisi apa? Wis gajine berkurang ya musibah. Ya beliau kan merasa bersalah karena belum bisa membahagiakan istri dan anaknya, karena beliau sejak di instansi itu kan ya keluar negeri sing enak-enak barang itu kan sudah sering. Nah, beliau ada bawaan pengen membahagiakan istri dan anaknya dalam hal dunia. Ya, saya sampaikan, ya, coba perhatikan istri dan anak jenengan, nerima enggak? Qanaah enggak? Qanaah banget, Pak, saya lihat. Ya, karena memang ikut jamaah pengajian gitu. Biasanya subuh itu ikut kajian seperti ini. Nah, itu yang dimanamakan para jamaah sekalian, ya, kisah kalau ada orang, Pak, ya, mau diselamatkan oleh Allah, kadang-kadang ditahannya rezeki itu memang mau disegerakan sama Allah. Maksudnya disegerakan itu ibaratnya yang salah-salah kemarin tak segerakan sekarang aja, supaya nanti ketika datang ajal, datang maut, kamu tidak lagi ada yang buruk-buruk lagi, sehingga kamu bisa wafat dalam keadaan yang husnul khotimah. Makanya jangan salah paham, Pak, kalau jenengan menjalani hidup kok ada musibah. Ada dua hadis yang menyebutkan. Pertama, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah menjadi hamba yang lebih baik, Allah memberi musibah kepada dia. Satu. Hadis yang kedua, idza aradallahu bi abdi khairan. Jika Allah mengendaki seseorang hamba menjadi lebih baik, ajala uqubatahu fid dunya, disegerakan hukumannya berupa musibah di dunia. Untuk apa? Dibersihkan, supaya tidak ada lagi sisa-sisa dosa dan keburukan sebelumnya, sehingga mudah untuk husnul khotimah. Kalau cara mikirnya begini, kena musibah lebih lapang apa enggak? Lebih lapang. Itu, moga-moga kita ditolong oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Moga-moga kita dibantu oleh Allah menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya, kehidupan kita lebih berkah, kehidupan kita menjadi lebih baik, dan di Ramadan ini disukseskan Allah menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.